Baik, selamat siang. Hari ini kita akan membahas materi pasca UTS. Jadi setelah kita belajar bagaimana sebuah perangkat lunak dikembangkan, dibuat, terus dideploy, nah sekarang gimana setelah itu? Nah, itu kita akan coba bahas di materi tentang pemeliharaan perangkat lunak. Nah, harapannya setelah kita belajar materi ini, pertama Anda tahu apa yang disebut dengan pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance. Terus yang kedua, Anda pun juga bisa melakukan bagaimana sebuah software kalau harus di maintain. Ya, nah, jadi kalau kita coba runut lagi dari awal, pertama kita bikin perangkat. Biasanya kita buat perangkat lunak tersebut dari user requirement, dari permintaan user. Nah, dibuat melalui model proses tertentu, analisis, kemudian desain, jadi pengujian. Satu baru disimpan di server di mana perangkat lunak itu harus dioperasikan. Sering kita sebut proses untuk implement, tempat di mana perangkat lunak harus dioperasikan dengan proses deploy. Kemudian perangkat lunaknya digunakan. Nah, mungkin nggak pada saat perangkat lunak ini digunakan, ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan keinginan dari user. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh, nggak pernah pakai siap? Harus siap tidak? Jujur, masih kurang. Jadi berarti ada yang belum sesuai dengan kebutuhannya si user. Nah, dalam konteks software maintenance, apa yang dirasa kurang oleh si user itu sering kita sebut sebagai permintaan untuk perbaikan atau permintaan modifikasi yang mengawali proses dari pemeliharaan. Oke, ya, dibikin dulu software, dideploy, kemudian dioperasikan. Nah, pada saat dioperasikan itu mungkin ada salah scanning, gitu ya. Mungkin ada yang masih belum lengkap dan seterusnya. Nah, itulah yang nanti jadi dasar untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan atau modifikasi. Nah, definisinya banyak. Ya. Nah, ini beberapa definisi yang bisa kita ambil ya untuk pemeliharaan perangkat lunak. Jadi kata kunci yang pertama adalah ini, memperbaiki karena masih adanya bugs, masih ada kesalahan. Ya, jadi kalau misalnya bugsnya sudah tertangani, baru yang kedua itu ini, dilengkapi fitur-fiturnya, gitu ya. Dan yang paling bagus adalah yang terakhir. Ya, disempurnakan. Dilihat dulu soalnya gimana setelah dibutuhkan. Masih ada yang salah. Makanya lebih perbaiki. Ada yang masih kurang, belum apa. Nah, kira-kira misalnya kalau dari sisi mahasiswa apa yang dihasilkan dia sudah memenuhi kebutuhan informasi dari mahasiswa. Misalnya ingin tahu saya tuh tidak berapa SKS sih, ya, menempuh dari mata kuliah yang ada di program itu. Mana yang masih belum selesai? Ada informasi? Ada ya, ada juga pasif ya atau KRS ya. Ada cuma hanya menunjukkan apa yang sudah diambil, tapi mana yang belum diambil itu belum. Ya, jadi ada yang masih kurang. Tapi dilengkapi. Nah, sampai disempurnakan. Siap itu saya bisa diakses mobile? Bisa, tapi kan masih banyak acak aduk ya kalau bahasa Jerman itu ya. Tapi kalau HP-nya kecil ya. Jadi artinya belum ada versi mobile. Jadi yang bagus itu bisa diakses. Ya, bisa diakses. Kenapa? Karena sebagian besar dari user itu aksesnya nggak lewat komputer atau laptop gitu ya. Lebih banyak ya, lihatnya ada ya, itu disebut. Ya, kapan? Mulai dari si software ini dioperasikan, gitu ya.
sampai dia tidak digunakan lagi atau dimigrasikan ke bentuk yang ya contoh lah ya yang saya tahu. Tadi saya tanya kan teman-temannya belajar apa di kuliah ya pemrograman CI gitu. Saya kan sudah sebelumnya obsolet kan, sudah ada bangsanya yang sekarang berada pantas mampu Laravel lah ya walaupun sama-sama karena belum tentu begitu beres atau lulus kuliah CI-nya masih dipakai. Dan itu ya sama seperti kalau misalnya sekarang bikin pakai CI, tapi setelah ya tahun kemudian ternyata si teknologinya udah berubah. Artinya apa? Harus dimigrasi ke teknologi yang baru. Ya, itu artinya tidak dioperasikan lagi atau tidak digunakan karena mungkin sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dari usernya atau dia harus dimigrasikan ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Nah ini gambaran dari pemeliharaan perangkat lunak ya, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Hanya mencakup transaksi pembelian kalau misalnya perangkat lunaknya tersebut itu adalah perangkat lunak yang berhubungan dengan penjualan barang ya, e-commerce lah. Nah, gitu. Kemudian tidak ada fitur untuk mencatat pembayaran untuk pembelian yang dilakukan baik secara kas atau kredit. Kemudian tidak ada laporan, misalnya laporan. Nah, kemudian kalau ini ingin diperbaiki, ingin ditingkatkan, ingin disempurnakan, pembelian barangnya sekarang sudah bisa ditambah, ya kan? Selain ya kan pembelian barang penjualan ke customer juga pembelian barangnya ke supplier tertentu, baik secara kas atau nah pembuatan laporan juga sama, ya. Ini ada beberapa laporan yang nanti bisa kita buatkan untuk melengkapi proses pembelian. Jadi belajar software itu tidak berhenti coding aja. Jadi apalagi codingnya belum ya. Tahu kan belum ya? Itu udah apa ya? Itu yang apa? Kalau sebagai dasar untuk coding, ya kan belajar itu yang kelakaran menjadi apa? Yang ini sudah dibuat. Setelah itu kan pengolahan data. Jadi bagaimana data yang sudah ditulkan tersebut diolah. Jadi report hasil tertentu yang dibutuhkan oleh si user atau objek. Nah itu proses montasenya bisa boleh dibuat. Nah itu gitu. Bisa dipahami sama sini? Ya. Oke, ini tujuan dari pemeliharaan perangkat lunak. Ya, jadi yang pertama itu untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin masih dipunyai oleh bukan programnya, tapi perangkat lunak. Beda ya definisi program sama perangkat lunak. Masih ingat kan bedanya program dengan perangkat lunak? Sudah melupakan yang sudah pernah dapat sebelumnya ya. Dan programnya cuma apa yang kita tulis dalam bahasa pemrograman tertentu kan ya. Kalau perangkat lunak, program itu dilengkapi dengan suku data yang dibutuhkan oleh perangkat lunak untuk bisa disimpan dari luar. Dan ada juga definisi dan bagaimana si perangkat lunak itu dan software-software lain yang memang nanti dibutuhkan untuk perangkat lunak. Seperti misalnya kita menggunakan library dari Oke, terus yang kedua ini untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru ya. Kayak tadi lah, ya, yang paling sederhana itu sebelumnya menggunakan framework yang lama, misalnya pakai sistem operasi versi apa, pakai platform perangkat lunak sistem yang seperti apa sudah eksploitasinya kan atau transaksinya tadi kan dari CI juga ya dan sedangkannya pindah dari Square dia kemudian mencegah terjadinya kesalahan atau antisipasi ya dari yang mungkin di
dapat oleh si perangkat lunak tersebut. Dan terakhir ini adalah untuk meningkatkan fungsionalitas dari perangkat lunak tersebut. Nah, itu tujuan kita ingin. Baik, ya, ada pertanyaan di sini? Barangkali ada yang mau dikonfirmasikan dulu atau ditanyakan? Atau masih belum ada? Oh, boleh, silakan. Jadi siapa aja yang terlibat di pemberian perangkat lunak? Oke, kita coba lihat dulu kalau kita develop ya, develop. Jadi kalau kita develop perangkat lunak itu umumnya ya, yang harus ada tentunya adalah yang mau dibuatin perangkat lunaknya siapa? Si user. Ya, user. Jadi user dari perangkat lunak. Kenapa? Itu yang akan jadi partner kita. Pada saat apa? Menggali kebutuhan dari si perangkat lunak. Kemudian yang kedua, nah mungkin ada tuh sebelumnya nanti diproyeksikan itu untuk semua perangkat ini ya. Itu yang kita sering sebut dengan bisnis analis atau subject matter analis kerennya. Subject matter analis. Jadi gini contohnya kalau subject matter analis kita bikin perangkat lunak untuk perbankan. Berarti kita mesti ngerti bagaimana proses bisnis di perbankan. Berarti kita harus punya orang yang bisa mempelajari dan memahami proses bisnis perbankan. Itu subjek matter. Ya, tapi untuk perbankan. Kemudian kalau misalnya kamu bikin perangkat lunak untuk produksi misalnya kain gitu ya, ada yang maksudnya bagaimana dari bahan baku benang tidak ya, dari benang itu diterima, dicelup dan seterusnya dipinta dari kain, kemudian baru dicarapnya, kalau bahasa kita ya dikasih warna. Jadi harus ada yang itu namanya subjek matter. Nah, Anda tuh dikondisikan sebagai orang informatika harus mengerti semua masalah yang mungkin dibuatkan perangkat lunak. Ya kan, misalnya di perangkat lunak kemudian dia mesti ngerti. Ini nama jadi gimana bikin atau bikin tutorial lah. Tadi kan kerennya mau bikin VR gitu ya. VR untuk pembelajaran misalkan anak SD gitu ya. Berarti kita harus ngerti bagaimana pola belajar anak SD. Itu biasanya yang ngerti pola belajar anak SD siapa? Nah, guru SD artinya. Tapi kita harus bisa ya memerankan sebagai seorang guru SD supaya bisa memahami seperti apa pola belajar anak SD. Ya supaya bisa dibuatkan virtual ini atau software yang mendukung tutorial. Jadi subjek matternya adalah pendidikan anak SD dan seterusnya. Yang kedua, ya. Terus yang ketiga, sistem analis. Sistem analis itu adalah orang yang menerjemahkan apa yang sudah dipelajari oleh si bisnis analis atau si subject matter analis menjadi model-model perangkat lunak yang bisa diimplementasi. Ya, jadi kalau misalnya bahasa gampangnya gini, saya udah bikin proses bisnis saya, kemudian saya kasih ke sok bikin PR-nya, sok bikin RWM-nya udah diajarin dulu. PR-nya udah ya, dulu ya sama saya, bikin PR-nya, gitu kan, kemana kebutuhan informasinya, gitu ya, terus saya berikutnya. UML, ya, kan use case salah satunya ya. Use case itu untuk menggambarkan si fungsionalitas perangkat ini. Sok gimana use case-nya? Seperti apa skenario-nya? Gimana skenario yang normal? Gimana skenario yang alternatif? Nah, skenario itu ada skenario yang sesuai dengan harapannya, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan enak ya. Harusnya A, B, C ya udah A, B, C-nya jalan. Tapi begitu A, B, C-nya nggak jalan, kemana? Tidak ada khusus skenario. Ya, nah itu yang bikin siapa? Ya tadi sistem analis. Sampai dia bisa bikin seperti apa kebutuhan dari sistem platform sistem di mana perangkat-perangkat nanti akan dibuat. Tiganya, keempat. Nah ini kalau yang sering database bisa jadi database bisa database administrator. Kelima, programmer. Ya, programmer. Bukan coder ya,
Karena beda programmer dengan coder. Keenam, software tester. Banyaknya. Nah makanya kenapa perangkat lunak itu mahal. Karena orang yang terlibat banyak dan ya kalau kita lihat rate gaji mereka itu. Tapi sekarang tuh semuanya dicoba diperankan oleh satu orang menjadi anak kelas TA nanti itu memerankan semua perangkat. Ya jadi usernya iya, jadi subject matter analisnya iya, sistem analisnya iya dan seterusnya. Ya, nah itu di developer ya, di development pada saat pembuatan perangkat lunak. Nah kalau di maintenance gimana? Sama nggak dengan yang tadi? Ya, kurang lebih kalau untuk perbaikannya yang sifatnya korektif, artinya dia tidak enhance ke proses bisnis yang lain, cukup itu ya si analis sama programmernya. Ya cukup dua. Jadi analis yang nanti melihat mana yang masih salah dari si aplikasi atau perangkat lunak yang sudah dibuat. Nah, setelah itu baru dia berikan arahan nih programmer seperti ini yang harus diperbaiki. Bagian ini yang harus tulis ulang kode programnya dan seterusnya. Nah, paling kalau mau tambah dengan software tester. Untuk apa? Untuk uji. Ini dengan Buya ya, dari nanti belajar. Implementasi dan pengujian perangkat lunak. Ya, sama-sama. Ayo, udah nyampe di implementasinya tuh baru bawakan. Udah sampai ini pas skenario pengujiannya. Nah, oke, kan pengujiannya tuh banyak ya. Diajarin V-model buat pengembangan atau pengujian. Jadi pengujian itu biasanya ngikutin model proses V atau V-in. Ya, yang ujung di bawahnya itu pengujian. Ya, ke kanan pengujian ini. Apa yang diuji dari ujung ke kiri? Kode program atau modul-modul program. Jadi kalau dibuat dan perangkat OO berarti kelas-kelas dari si program. Sampai ke UAT tahu nggak UAT? Ujian akhir semester bukan. Ya, UAT itu user acceptance test. Jadi pengujian keberterimaan oleh user. Jadi artinya kita ujinya bareng-bareng sama user. Tapi user mengatakan, iya itu perangkat lunak yang saya butuh. Nah, sehingga maintenance-nya juga harus dilakukan. Ya karena dia sudah accept ya. Jadi minimal kalau hanya korektif mah cuma analis, kemudian programmer sama software tester. Tapi kalau sifatnya enhance, itu ya dia artinya diperbaiki dan dilengkapi sampai disempurnakan. Yang tadi mulai dari user sampai software tester itu. Cuma jumlahnya aja yang berbeda. Ya, kalau di development itu biasanya bukannya. Kalau di maintenance itu biasanya lebih. Jadi makanya perlu hidupnya anak-anak informatika dicemplungi ke kerjaan seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Heru punya kerjaan, mau bikin aplikasi harus kesempatan belajar yang lain. Masalahnya dikasih nomor tujuhnya, tapi makanya kita kasih nomornya. Kalau gue pakai biasanya. Oke, itu yang tujuan mulai. Ada lagi yang mau bertanyakan? Go. Nah, oke lanjut ya. Nah ini jenis-jenis pemeliharaan perangkat lunak dari tujuan. Ya mungkin gitu ya. Mau disasar ya. Pertama pengujian korektif. Ya, pengujian korektif yang ini. Kenapa? Adanya bugs ya, adanya kesalahan-kesalahan yang masih dipunyai oleh perangkat lunak. Kemudian adaptif. Akhirnya adaptif yang ini ya. Biasanya dari yang sudah diperbaiki ini tuh masih ada beberapa hal yang perlu diganti, terutama yang kaitannya dengan platform sistemnya, sehingga harus disesuaikan, gitu ya. Nah kemudian ini dilanjutkan dengan preventif, jadi artinya kita antisipasi kemungkinan kegagalan perangkat lunak itu di masa yang akan datang. Nah apa tujuan akhirnya tuh didapat perangkat lunak yang perfect, ya. Tidak laku sempurna. Habis apa?
Oke, nah ini penjelasan ya untuk masing-masing dari jenis pemeliharaan perangkat lunak tersebut. Ya. Nah, sini silakan nanti dieksplorasi sendiri ya. Jadi mungkin yang perlu dilihat itu adalah ininya, ya contoh dari jenis dari pemeliharaan perangkat lunak tersebut. Ini yang bahaya itu soalnya yang ini ya. Salah memahami masalah ya salah. Biasanya apa yang dilakukan? Perangkat lunaknya semuanya dibongkar. Terus lagi dari awal. Sebentar kalau di proyek itu kan kita udah terkendala dengan waktu, terpaksa begadangnya. Tapi jangan begadang kalau tidak ada harinya ya. Cek saya. Baik, ini yang kedua, contoh yang kedua adaptif ya. Nah ini yang adaptif. Ini terutama biasanya yang adaptif ini lebih banyak dilakukan di instansi pemerintah. Karena wanita tersebut tuh biasanya bekerjanya dasarnya dari regulasi, peraturan ya. Begitu regulasi kan, perangkat lunaknya mau tidak mau harus dilakukan. Kita yang di informatika itu harus mau belajar bahwa kan ada beberapa hal yang mungkin ya selalu berubah. Tantangannya itu juga mungkin satu perangkat lunak yang fleksibel. Jadi kalau misalnya berubah itu hanya diubah bagian yang tidak sama. Nah di OP ini bisa ya kalau. Baik, ini yang berikutnya yang kaitannya dengan pemeliharaan preventif ya. Ini contohnya. Dan terakhir yang ini, yang preventif ya. Ada pertanyaan? Bisa dibedakan sekarang developer dan maintenance. Jadi enak mana sebetulnya kalau nanti harus developer atau maintenance? Enggak. Programmer itu paling senang, paling nggak senang kalau harus benerin program. Rata-rata gitu ya. Mendingan apa? Bikin aku dari nol. Akhirnya apa? Lebih senang developer daripada maintenance. Kenapa? Dia mesti ngerti pola pikir yang bikin sebelum. Artinya mau tidak mau karena itu tidak salah satu ranah dari pekerjaan. Baik, nanti ada sedikit kasusnya kalau mau ya. Oke, kalau di development itu ada yang namanya model proses ya. Ya, yang udah dipelajari model proses apa? Model waterfall. Berapa waterfall? Ya, jadi setiap tahapannya tuh memang harus berurutan. Boleh nggak pindah atau balik lagi ke tahapan sebelumnya? Nggak boleh Pak. Kata siapa? Kata bukunya. Ada sebetulnya yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan kita balik lagi ke tahap sebelumnya. Jadi sehingga namanya bukan waterfall, namanya di linear sequential. Yang di linear kan sequential. Yang mungkin kita balik. Tapi kalau waterfall betul, kan kalau air terjun itu nggak mungkin ya air terjunnya balik lagi gitu ya ke atas. Waterfall atau linear sequential ya. Jadi biasanya kan analisis, desain, coding, atau implementasi, kemudian ujian. Apalagi deployment itu tahapannya setelah kita selesai melakukan pengujian. Simpan perangkat lunaknya di server di mana perangkat lunak itu harus beroperasi. Production server. Nah proses nyimpan itu namanya deployment. Ini model proses prototyping ada ya? Iteratif incremental Ada. dulu di kuliah apa tuh? Belajar model proses itu? Di pengantar rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi kadang-kadang terhapusnya kita sebelumnya tuh masih penerapannya ya. Ya harus dipraktikkan. Ya,
terutama nanti pada saat ya. Kira-kira di software maintenance ada nggak model proses yang model seperti tadi? So, kira-kira aja. Pasti ada, karena kalau prinsip engineering itu selalu harus mengacu pada satu ya, proses tertentu yang sudah diakui ya secara biasanya internasional. Nah, ini yang pertama. Karetnya pada prosesnya dibanding dengan yang sebelumnya ya. Apa tuh? IEEE, baca itu IEEE. IEEE, nah gitu ya. I-nya triple E. STD itu standar. Nah, standar 12-19. Sementara ini adalah tahun di mana standar ini tersebut dikeluarkan. Dirilis. Ayo udah cukup lama. Udah lahir belum? Belum. Berarti anaknya masih muda ya kalau gitu. Nah, jadi diawali dari apa coba kalau lihat dari apa? Dari gambar ini. Ini. Yang tadi ya, notification. Jadi usernya bilang, perangkat lunaknya belum sesuai dengan yang saya inginkan. Sok perbaiki. Jadi sok perbaiki itu, ya kan? Prosesnya adalah di sini. Classification dan identification ya, jadi mengidentifikasi dan mengklasifikasi apa-apa yang diinginkan oleh si user. Ya, dan setelah itu, nah ini udah biasa ya, ada analisis, desain, implementasi, kemudian pengujian. Pengujiannya di sini dibedain, ya pengujian di level internal, sistem test, kemudian pengujian di level user, acceptance. Baik, itu kira-kira ya apa yang kita bahas ya setelah tes ini pengantar sebetulnya pengantar. Bagaimana sebuah software itu di maintain. Ya. Jadi harapannya ya kan di pertemuan ini itu Anda apa sih yang disebut dengan software maintenance? Bedanya dengan development yang dulu dipelajari itu apa? Siapa-siapa aja yang terlibat di kedua kegiatan tadi. Ya. Dan kemudian bagaimana proses untuk melakukan software maintenance tersebut tuh seperti halnya kalau kita melakukan software. Nah, di depan kita coba bangun kasus ya. Kasus ya. Pernah bikin perangkat lunaknya? Kenapa? Bukan perangkat lunak yang PRPN ya. Perangkat lunak yang beneran gitu ya, yang diimplementasikan untuk satu proses bisnis atau lain. Nah, kemudian kita coba ya kalau perlu di deploy dulu. Ya, deploy mungkin di server di server yang gratisan ya boleh ya, atau di server yang disiapin nanti oleh prodi ya. Kayak gitu. Nah, nanti kita coba evaluasi guys. Oke, sekali lagi sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Oh boleh, terakhir ya, ini teman-temannya udah ya. Dan cara kerjanya yang berbeda. Jadi kalau misalnya di development itu selalu awalnya dari user requirement. Jadi keinginan user. Tolong dong bikinin perangkat lunak untuk proses bisnis ini, proses bisnis itu, gitu ya. Jadi kita awali dengan mempelajari proses bisnis. Perangkat lunaknya belum ada. Nah, sehingga kita harus tahu dulu, ya kan, ruang lingkup dari si perangkat lunak itu dari mana sampai mana. Maka diawalilah dengan proses untuk mempelajari dulu si proses bisnis di mana perangkat lunak itu akan ya. Nah, kemudian kalau untuk yang maintenance, perangkat lunaknya udah jadi, malah udah digunakan, tapi belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si user pada waktu dia minta di awal. Sehingga dia minta kita, tolong dong perbaiki. Ya, jadinya yang kita pelajari itu yang apa yang diminta dari perubahan terhadap perangkat lunak. Nah, sehingga dari sudut pandang pelaksanaan pekerjaan yang terlihat tersebut muncullah
model-model proses yang berbeda. Nah, salah satu yang ada itu adalah yang ini. ISO AIC ya 14764 tahun 2004. Jadi kalau kita lihat nggak kelihatan kan proses developmentnya di sini ya. Jadi yang kelihatan tuh apa? Yang ini. Yang menjadi penyebab permintaan modifikasi perangkat. Kemudian saya itu baru melakukan proses maintenance-nya, diimplementasi, baru kemudian kan dimigrasikan kembali ke server ya, yang sebelumnya digunakan. Jadi ini ada versi yang versi 1 yang misalnya videonya hanya 2. Nanti setelah di maintain tambah jadi 4, artinya nggak ada versi yang kedua. Nah, ini seperti kalau kita pakai Windows yang sekarang kita lihat. 11-nya. Nah, itu tuh dari awal itu udah berkali-kali melakukan perbaikan. Nah, ini versi Pak. Nah, software biasa. Ya, demikian. Oke, bisa ya? Kan? Jadi mana yang dipakai tentunya disesuaikan dengan. Baik, kita aja dulu mungkin ya untuk hari ini. Jadi kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya, terima kasih sudah hadir. Oke, mudah-mudahan apa yang belum dikasih PR juga kan ya? Kita nggak kasih ya. Waktu kita mengurus sama saya kasih PR lagi ya. Jadi nanti minggu depan lah PR ya. Oke, kita aja dulu ya. Baik, sampai jumpa.